ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة والأخوات rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah pada malam hari ini, pada hari kedua pertemuan santri ini, kita akan melanjutkan kembali daurah kita dari kitab Risalah Tabukiyah Zadul Muhajir ila Rabbih, kitab yang telah banyak memberikan nasihat kepada kita bagaimana kita hidup dengan agama Allah Subhanahu wa taala, bagaimana kita menjalani agama Allah Subhanahu wa taala dan menjadi orang-orang yang selamat. Yang mudah-mudahan nasihat-nasihat dan pengajaran yang disampaikan beliau Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah banyak memberikan kembali ilmu yang bermanfaat kepada kita, dan kita bisa kembali ditolong oleh Allah menempuh jalannya orang-orang yang telah diridai oleh Allah, sebagaimana para pendahulu kita, sebagaimana mereka telah ditolong oleh Allah di dalam jalan ini sampai mereka bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan, bagi anak-anak yang tidak kelihatan di belakang, pindah ke depan ya. Yang saya tidak bisa lihat kepalanya karena di belakangnya yang tua-tua, pindah ke depan ya. Ya, ya, duduk di depan ya. Pada daurah kita yang terakhir, kita telah masuk pada pokok yang dinasihatkan oleh beliau Ibnu Qayyim dari kesimpulan bagaimana kita hijrah kepada Allah dan hijrah kepada Rasul. Setelah memahami bekal, kemudian memahami kendaraan dan jalan, semuanya itu hanya bisa diraih, dipahamkan oleh beliau Ibnu Qayyim apabila kita punya ra'su mal, punya harta pokok, di mana harta pokok inilah yang akan kita jadikan bekal sekaligus sebagai kendaraan kita dan sekaligus sebagai jalan kita. Orang yang bepergian dan tidak punya harta pokok,
tidak akan bisa bepergiannya sesuai dengan apa yang diharapkan. Dan harta pokok kita menjadi faham bahwasanya apapun keadaan seseorang di dalam menempuh perjalanan, maka tidak akan mudah dia mengorbankan harta pokok satu-satunya. Karena itulah intinya dia berjalan, intinya dia musafir, intinya dia menempuh perjalanan yang dia lalui agar dia termasuk orang-orang yang selamat. Dan hidup ini tidak lain adalah seperti itu. Kita mau menghindar kemanapun, kita adalah orang-orang yang berjalan. Kita adalah orang-orang yang berjalan menuju kepada Allah. Apakah kita ridho, apakah kita tidak ridho? Apakah kita menjadi orang-orang yang hati kita kemudian menyiapkan diri ke sana, atau kita membelakanginya? Pada akhirnya tetap kita adalah orang yang seperti itu. Sebagaimana nasihat Ali bin Abi Thalib, inna dunya qad tarakhalat mudabbirah wa innal akhirata qad tarakhalat muqabilah wa inna likullin minhuma banun. Sesungguhnya dunia ini tidak pernah berhenti berjalan, berangkat meninggalkan kita, dan sesungguhnya akhirat itu tidak pernah berhenti berangkat menemui kita. Berputarnya malam, siang, hari, pagi, malam terus. Ibaratnya ini adalah perjalanan yang tidak pernah berhenti. Bertambah dunia meninggalkan kita, dan bertambah akhirat itu dekat pada kita. Dan hari-hari akhirat adalah hari-hari pertemuan kita bertemu dengan Allah, yang hanya punya kesimpulan bertemu dalam keadaan Allah ridha, atau bertemu dalam keadaan Allah murka kepada kita. Naudzubillah min dzalik. Dan pada kajian kita yang telah lewat, inti daripada ra'sul mal adalah hati kita. Apa yang diraih oleh hati kita terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala? Apa yang didapatkan oleh hati kita di dunia ini terhadap wahyunya Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian apabila ini kita raih, Al-Imam Ibnu Qayyim memberikan contoh di akhir penjelasan yang kita pahami pada kajian yang lalu. Kata beliau, orang kalau sudah benar perjalanannya seperti ini, imannya kokoh di hatinya, dia telah betul-betul duduk dengan duduk pada kursinya iman, duduk yang betul, dan perjalanan telah menjadi kepribadiannya dia, iman itu telah menjadi tasarruf perjalanan dia, dan dia adalah orang yang senantiasa iman itu senantiasa memerintahkan kepada dia dan dia taat. Maka kesimpulannya dia akan meraih perjalanan yang dicontohkan oleh Ibnu Qayyim, yastaqimu lahu sayruhu, perjalanannya lurus, wa yattadikhu lahu tariq, dan jalannya terang. Kemudian yang terakhir, tarahu sakinan wa huwa yubarir riyah, kamu melihat orang yang seperti ini seperti sesuatu yang sakin, yang berdiri yang kokoh, yang kuat, yang tidak bisa bergerak goyang, tetapi yubarir riyah, kalau dia berjalan seperti perjalanan angin, ibarat gunung yang selalu bisa terbang. Itu orang-orang yang telah hijrah kepada Allah dengan bekal yang benar. Gunung adalah contoh sesuatu yang tidak bisa digoyang, kuat, kemudian tetapi punya keistimewaan, dia bisa berterbang, dia bisa menjadi orang yang mudah menjalankan ketaatan kepada Allah. Maka penjelasan kita yang terakhir kita akan dicontohkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim, bagaimana
para ulama kita telah meraih itu, yaitu dengan cara mentadaburi Al-Quran, dengan cara hatinya dihidupkan, disambungkan, punya kepentingan yang besar terhadap kitab Allah, yaitu tadabbur, memikirkan, merenungi, mengkaji kitab Allah Azza wa Jalla. Masalah tadabbur ini ayolah ikhwan, masalah yang sudah diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti diantaranya Allah berfirman dalam kitab, yaitu pada surat Shad ayat 29. Allah berfirman, kitabun anzalnahu ilaika mubarak, adalah kitab yang Allah telah menurunkan kitab itu kepada engkau Muhammad, mubarak, diberkahi. Dari mana kitab ini akan meraih barakah? Liyadabbaru ayatihi, agar mereka merenungi, mengkaji, memikirkan ayat-ayatnya. Waliyadzakkara ulul albab, dan orang-orang yang punya akal sehat, punya hati, akan mendapatkan peringatan dari ayat-ayat itu. Ini ayat yang beliau Sesadi ketika menjelaskan ayat ini mengatakan, hadhil hikmah min inzali, ayat ini adalah merupakan hikmah. Untuk apa Allah menurunkan Al-Quran? Kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Allah menurunkan kitabnya Al-Quran tujuannya untuk ini, yaitu liyadabbaru ayatih, supaya manusia merenungi, mengkaji ayat-ayat Allah. Dengan dia merenungi ayat Allah itu, dia memperoleh sesuatu dari kitab yang barokah ini. Apa yang dia dapat? Kata Sesadi, fayastakhriju ilmaha, mereka mengeluarkan ilmu yang ada di dalam kitab Allah. Mereka dapat. Tanpa adanya tadabbur, memikirkan, tidak akan dapat. Kemudian wa yata'ammalu asraraha, dia akan merenungi kandungan rahasia dari kitab Allah, wa hukmaha, dan hikmah-hikmahnya. Dan ini kekuatan manusia. Manusia akan menjadi orang yang kuat kalau banyak dia memiliki hikmah, banyak memahami rahasia-rahasia yang membangkitkan dia, dan dia mendapatkan kaidah. Orang-orang seperti ini akan menempuh kehidupan dengan kuat. Fa innahu bitadabburi fihi wa ta'ammuli lima'anihi wa i'adatil fikri fiha marratan ba'da marratin tudraku barakatuhu wa khairuhu. Kalau tadi di ayat disebutkan oleh Allah mubarak. Dari mana kitab ini mubarak? Sebagian orang dengan mengkhatamkan kitab Al-Quran untuk cari barokah, atau mungkin sebagian lagi dengan cara-caranya sendiri yang tidak pernah ada tuntunannya di dalam agama kita, dan dia tidak dapat. Ya. Allah ketika menyebutkan Al-Quran ini mubarak, dikaitkan dengan liyadabbaru, untuk mereka memikirkan, menggunakan hatinya. Ya. Bagaimana dia mendapatkan ilmu dari kitab Allah, bagaimana dia mendapatkan rahasia yang terkandung dari kitab Allah, bagaimana dia mendapatkan hikmah yang ada dari kitab Allah. Kata beliau Sesadi, sesungguhnya dengan tadabbur dan dengan memikirkan makna-makna Al-Quran, dan dengan mengulang-ulang pikirannya dipakai mengulang, telaah lagi, diulang lagi, telaah lagi, diulang lagi, dilihat ayat ini, dilihat lagi ayat, direnungkan. Dia mengulang pikirannya marratan ba'da marrah,
sekali setelah sekali lagi belum mendapatkan hikmah lagi, dikaji lagi, diulangi. Seperti itu kehidupan orang beriman untuk dia meraih barokah dari kitab Allah. Kata beliau, kalau demikian yang dilakukan mereka manusia, tudraku barakatuhu wa khairu, barulah barokahnya Al-Quran dicapai dan kebaikannya Al-Quran diraih. Barokah dari Al-Quran itu dari sini. Maka orang yang menjauh tidak akan dapat. Makanya para ulama kita hampir-hampir kalau sudah berurusan dengan ilmunya Allah Azza wa Jalla tidak ada istilah udur. Tahu betul, ya, tahu betul. Sebagaimana mungkin kita semuanya tahu betul kalau urusan kerja itu menghasilkan duit, sehingga tidak pernah kita udur, ya, walaupun sakit pun berusaha bagaimana datang supaya gajinya tidak dipotong, kan begitu. Kalau orang yang tahu betul bagaimana isinya kitab Allah Azza wa Jalla, tidak merasa nyaman dia, ya, tidak dapat apa-apa dari kitab Allah itu tidak merasa nyaman. Makanya ulama itu walaupun di pembaringan saja memahami ajaran Allah. Ulama kita walaupun masuk di kamar WC nyuruh orang membaca di luar WC supaya dia mendengar. Tapi sayang sekali kita ini pikirannya terlalu remeh, ya, terlalu remeh dengan ayat Allah itu, terlalu remeh sekali. Begitu mudah yang namanya udur itu, begitu mudah ada kita lakukan. Sementara untuk selain kitab Allah hampir-hampir kita tidak bisa mentarget untuk udur. Di sini menunjukkan apa yang ada di hati kita. Ya kan seperti itu. Kalau orang tahu di sana ada emas yang dia cintai, sekalipun jalan dengan merayap-rayap akan begitu. Lihat bagaimana Nabi memberikan gambaran pahala. Kalau orang itu tahu pahalanya sholat apa? Hah? Sholat sunnah subuh berjamaah, sholat jamaah, maka dia akan datang ke masjid dalam keadaan apa? Merayap. Udah coba pikir. Ini kalau orang paham hatinya. Nah ini kita tidak usah merayap aja bisa, tapi kita merasakan remeh. Ini yang jadi masalah. Dan orang-orang yang bisa mengambil pelajaran dari kitab Allah, mengambil peringatan adalah orang yang tadabbur. Orang yang tidak tadabbur tidak akan bisa mengambil peringatan. Makanya Allah menghubungkan ayat sesudahnya, waliyadzakkara ulul albab, di mana beliau Sa'di menerangkan ulul uqulis sahihati yatadakkaruna bitadabburihim. Orang yang punya akal yang benar, dia akan bisa mengambil peringatan dengan renungan dia, pengkajian dia, pemikiran dia terhadap kitab Allah. Kulla ilmin wa matlubin, seluruh ilmu yang Allah turunkan di dalam kitabnya, seluruh tuntutan yang dicari dia akan dapat semua di dalam kitab Allah. Dia akan dapat. Ini kalau orang mau menggunakan kehidupan pikirannya. Dan kehidupan ilmu adalah tidak ada lain untuk ini. Makanya kebahagiaan orang berilmu ya dengan ilmu itu. Ya. Dan disimbolkan oleh Sa'di. Ini kenapa ini? Ada HP ya di situ. Ini apa ini? Ini HP bukan? Ya? Bukan. Yang naruh di sini nggak ada yang HP ini. Hah? Siapa yang HP? Oh ambil Afan di sana. Oh ini mungkin yang bikin bunyi-bunyi terus. Itu di sana ada tempatnya khusus. Ya. Apa kebanteran? Coba dibenarkan. Beliau Sa'di menyimpulkan fadalla hada ala annahu bi khasabi lubbil insani,
wa aqlihi yahsulu lahu tadakkur wal intifa'u bihadzal kitab. Kata beliau, dari ayat ini telah menunjukkan bahwasanya sesuai dengan kadar lubbul insan, sesuai dengan kadar hatinya manusia dan akalnya manusia, maka mengambil peringatan dan mengambil manfaat bisa diraih dengan kitab ini. Seberapa kita punya nasib dari kitab Allah, seberapa kita mendapatkan manfaat dari kitab Allah, sesuai dengan seberapa kita menggunakan akal dan hati kita. Tambah banyak kita gunakan akal kita dan hati kita untuk memandang, mengkaji kitab Allah, insya Allah tambah banyak yang kita dapat. Semakin kita tidak pernah menggunakan akal kita, hati kita untuk merenungi kitab Allah, Al-Quran itu seperti yang sudah kita terangkan dulu, di hati kita seperti baju yang rusak. Kita hafal dari awal sampai akhir dan kita tidak dapat apa-apa, tidak punya kekuatan iman di sini. Ini apa ya? Apa mungkin baterainya? Kemudian diantaranya ayat yang lain yang berkaitan dengan masalah tadabbur adalah firman Allah Azza wa Jalla di dalam surat Muhammad ayat 24. Dan kalau kita sekarang berusaha memahami bahasa Al-Quran, memahami beberapa kaidah-kaidah ilmu-ilmu yang digunakan untuk memahami Al-Quran, tidak ada lain adalah bekal kita untuk bisa tadabbur ya. Allah menjelaskan, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Apakah mereka tidak merenungi Al-Quran? Apakah mereka tidak memikirkan Al-Quran? Ataukah hati-hati mereka ada penutup, tertutup? Jalan kita akan kembali gelap, kendaraan kita bisa jadi akan tidak berfungsi, bekal kita akan habis kalau kita jauh dari kitab Allah. Jauh, kalau kita sudah jauh dari kitab Allah, itu semuanya akan berantakan. Sampai di mana kita mengambil pemahaman tadabbur dengan kitab Allah, itulah bekal kita akan tetap kokoh. Kendaraan yang kita lalui di dalam musafir ini akan benar-benar berjalan dengan baik. Jalan pun akan terang benderang kalau kita benar-benar menggunakan ra'sumal ini dengan benar. Di antaranya ayat ini diterangkan oleh Syekh Sa'di, innahum law tadabbaruhu ladallahum ala kulli khairin. Mereka manusia, kalau mereka mau menghidupkan hatinya, akalnya untuk merenungi Al-Quran, mengkaji, memahami, memikirkan dengan ilmu kaidah yang sudah diajarkan para ulama, maka sungguh Al-Quran menunjukkan pada mereka kulla khair, semua kebaikan yang dicari kita akan ketemu semua. Wala khaddarahum min kulli syarr, dan sungguh Al-Quran telah memperingatkan mereka dari setiap kejahatan, kerusakan. Dia akan terang melihat kebaikan, dia akan terang melihat kerusakan. Wala mala'a qulubuhum minal iman, dan sungguh hatinya akan penuh dengan iman. Al-Quran akan memenuhi hatinya dengan iman. Orang yang dia mau banyak menggunakan hatinya dan akalnya memperhatikan ayat-ayat Allah, dia tumpahkan pikirannya ke sana, Quran akan memenuhi hatinya dengan iman. Wa afidatahum minal iqan, kemudian Al-Quran akan memenuhi pada pemahaman mereka dari keyakinan. Hidupnya tidak pernah bingung,
selalu berada di dalam jalan yang yakin. Wala awsalahum ilal matlub ilal matalibil auliya ilal matalibil aliyah. Dan Quran akan menolong dia, Allah akan menolong dia melalui Quran sampai kepada tujuan yang tinggi, akan sampai. Wal mawahibil ghaliyah, dan Quran akan menjadi wasilah bagi kita, bagi dia untuk meraih pemberian-pemberian yang mahal dari Allah. Wala bayyana lahumut tariqa al-musilata ila Allah, dan Quran akan menjelaskan pada dia bagaimana jalan yang terang yang bisa menyampaikan dia kepada Allah. Wa ila jannatihi, dan kepada surganya Allah. Wa mukammilatiha wa mufsidatiha, dan Quran akan menjelaskan dia bagaimana dia menyempurnakan jalannya menuju Allah. Dan Quran akan menjelaskan dia hal-hal yang merusak jalan dia kepada Allah. Bagaimana orang seperti ini tidak kokoh? Bagaimana orang seperti ini tidak ibarat seperti gunung yang bisa terbang? Dia tidak mudah terombang-ambing, tetapi dia berjalan melebihi orang-orang yang mungkin badannya ringan. Karena dia punya kaidah yang ada di dalam kitab Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau menjelaskan kembali sesadi, dan yang paling besar, wala arafahum bi rabbihim. Al-Quran akan memahamkan dia tentang Allah, sesembahan dia, yang menjadi tujuan dia akan dikenalkan dan akan kenal Allah dengan benar-benar kenal, yang akhirnya bisa meraih kedudukan ka'annaka tarah, seperti kamu melihat Allah. Itu di dalam Al-Quran. Kalau kita mengikuti kaidah ajaran yang diberikan oleh para ulama, maka banyak pengajaran yang kita akan mendapatkan keyakinan di dalam jalan ini. Ikhwana fiddin wa akhwatiddin rahimani wa rahimakumullah. Ayat yang akan dicontohkan oleh beliau Al-Imam Ibnu Qayyim untuk membimbing kita bagaimana mentadabburi kitab Allah adalah surat Ad-Dariyat, yang dulu kita telah baca ayatnya. Allah Azza wa Jalla berfirman, hal ataka hadithu dayfi Ibrahim al-mukramin iddakhalu alaihi faqalu salama qala salamun qaumun munkarun faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin faqarrabahu ilaihim qala ala ta'kulun fa'awjasa minhum khifatan qalu la takhaf wa basyaruhu bi gulamin alim fa'aqbalat imra'atuhu fi sarratin fasaqat wajhaha wa qalat ajuzun akim qalu kadzalika qala rabbuk innahu huwal hakimul alim. Ayat ini ayat yang menjelaskan tentang sebuah kejadian yang terjadi pada kisahnya Nabi Ibrahim dengan tamunya para malaikat, dan dengan kejadian pada istri beliau. Allah menjelaskan dalam ayat ini, bukankah telah datang kepadamu kejadian tamunya Ibrahim yang dimuliakan? Ingatlah ketika mereka, para tamunya Ibrahim, telah masuk atas Ibrahim. Kemudian mereka, para tamu ini, mengatakan salama, keselamatan atas engkau wahai Ibrahim. Qala, maka Ibrahim pun menjawab, salamun, keselamatan juga, qaumun mungkarun, atas satu kaum yang diingkari. Maksudnya diingkari ini tidak dikenal. Faragha ila ahlihi faja'a bi ijlin samin. Kemudian Ibrahim setelah menyambut tamunya ini, dia pun pergi sembunyi-sembunyi menuju kepada istrinya.
Faja'a bi ijlin samin, kemudian Ibrahim datang kembali dengan membawa daging seekor anak sapi yang gemuk. Kemudian Ibrahim mendekatkan daging itu kepada mereka para tamu. Kemudian Ibrahim mengatakan, ala ta'kulun, ya, marilah kalian semuanya makan. Fa'aujasa minhum khifah, maka Ibrahim telah merasakan ketakutan dari mereka. Qalu la takhaf, kemudian para malaikat ini tamunya mengatakan kepada Ibrahim, janganlah kamu takut. Dan kemudian mereka para tamu itu memberi kabar gembira pada Ibrahim dengan seorang anak laki-laki yang alim, yang cerdas. Kemudian setelah mendengar ini, aqbalat imra'atuhu, istrinya Ibrahim alaihissalam telah menepukkan fi sarratin, pada tangannya, ya, yaitu istrinya telah menghadapkan fi sarratin dengan suara yang terang, keras, berteriak, ya. Istrinya Ibrahim kemudian telah menyambut dengan teriakan. Kemudian dia menutupkan pada wajahnya, tangannya dia tutupkan pada wajahnya, dan istrinya Ibrahim berkata, qalat ajuzun akim, adalah orang yang tua yang mandul. Kemudian malaikat menjawab, kadzalika qala rabbuk, demikian itu Tuhanmu telah berkata, innahu huwal hakimul alim, sesungguhnya dia Allah adalah zat yang maha hakim, maha bijaksana dan maha alim. Ayat ini, ikhwana fiddin rahimani wa rahimakumullah, dijadikan nasihat oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim untuk kita bisa mengambil ibrah bagaimana kita bermuamalah, bertadabbur dengan kitab Allah. Maka Al-Imam Ibnul Qayyim memberikan nasihat kepada kita di awal penjelasan ini, mengajak kita semua, fa bi ahdi bika idza qara'ta hadhihi al-ayata wa tatalla'ta ila ma'naha wa tadabbartaha fa innama tatlu'u minha ala anna al-malaikata atau Ibrahim fi suratin adyafin ya'kulun wa basyaruhu bi gulamin alim wa anna imra'atahu ajibat min dalika fa akhbarat hal malaikatu anna Allah qala dhalik wa lam yujawiz tadaburaka ghaira dhalik. Kata Al-Imam Ibnul Qayyim, maka wasiat saya, nasihat saya kepada engkau, jika kamu membaca ayat ini, jika kamu membaca ayat-ayat ini dan kamu memahami pada makna-maknanya dan merenungi pada maknanya, maka kamu telah mendapatkan pemahaman dari ayat itu secara umum. Apa? Sesungguhnya para malaikat telah datang kepada Ibrahim dalam bentuk sebagai apa? Sebagai tamu. Tamu yang makan. Kemudian para malaikat ini memberi kabar gembira kepada Ibrahim dengan anak laki-laki yang berilmu, yaitu Ishaq. Dan pada waktu itu istrinya, yaitu Sarah, kaget, heran, ajibat dengan kejadian ini, dengan berita ini. Ketika istrinya heran, para malaikat mengkhabarkan bahwasanya itulah Allah telah berfirman, itu kehendak Allah. Allah berfirman seperti itu. Coba apa yang disampaikan Ibnu Qayyim ini sudah cukup mewakili ayat ini?
Sudah cukup belum? Apa? Masih ada pemahaman yang tertinggal? Kira-kira dari apa yang disimbolkan tadi? Jadi ayat ini memahamkan kepada kita, kalau kamu baca, kamu renungi, ya, bahwasanya Ibrahim kedatangan para malaikat, ya kan? Sebagai bentuk apa? Tamu yang kemudian dikasih makan oleh Nabi Ibrahim. Kemudian dia mengkhabarkan dengan apa? Adanya pemberian anak dari Allah. Kemudian istrinya kaget. Kemudian para malaikat ini menjelaskan. Selesai kan? Ada yang tertinggal dari ayat tadi? Ya, kalau kita keumumannya paling sampai di sini selesai. Ya kan? Sudah kan? Itu saja yang kita dapat. Maka inilah sebenarnya masalahnya. Kalau orang tadabbur itu beda dengan orang sekedar mengambil faedah dari apa yang ada pada mantuk dohirnya ayat. Makanya Ibnu Qayyim di sini memberi nasihat apa? Walam yujawwiz tadabburaka. Janganlah kamu hentikan tadabburmu, pemikiranmu, renungan kamu ghairu dalik. Ya, jangan kamu lewati dari selain itu. Jangan kamu lewatkan. Maka beliau mengatakan fasma'il an. Sekarang dengarkan ba'da ma fi hadhil ayati minal asrar. Coba sekarang perhatikan kata Ibnu Qayyim sebagian daripada rahasia-rahasia yang ada di dalam ayat-ayat ini. Yang mungkin kita tidak pernah berpikir. Ini loh para ulama kalau mengambil kemuliaan dari ayat-ayat Allah. Di antaranya kam tadammanat min anwa'is sana ala Ibrahim. Berapa banyak Allah di dalam ayat ini menyanjung, memuji Ibrahim. Kita enggak mikir kan? Di dalam ayat tadi banyak sekali pujian Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Ada yang tahu? Ya, kita enggak mikir sampai ke situ. Kemudian disebutkan kembali oleh Ibnu Qayyim wa kaifa jama'at adabad diyafah wa huquqaha. Bagaimana Allah mengumpulkan pada kejadian ini adab-adab bertamu, adab-adab menyongsong tamu, dan hak-hak menghormati tamu. Kita mungkin nggak mikir sampai segitu. Padahal faidahnya Masya Allah. Apa? Bagaimana Ibrahim mengatakan salama. Kemudian setelah itu apa Ibrahim? Pergi sembunyi-sembunyi, tidak ditahu ke keluarganya, kembali lagi membawa apa? Daging anak sapi yang gemuk. Ini mungkin kita nggak pernah mikir sampai ke sana. Makanya kalau orang berilmu menggunakan hati itu mikir satu kata dipahami. Maka fawaid hujah yang dipegangi tambah kuat. Ini diantaranya. Kemudian wa kaifa yura ad-dhaif. Bagaimana tamu itu dimuliakan. Lihat kejadian tentang bagaimana Ibrahim mensikapi tamu. Kemudian wa ma tadamanat minar raddi ala ahli al-batili minal falasifati wal mu'tilah. Di dalam ayat tersebut juga terdapat perkara yang terkandung berupa bantahan Allah kepada orang-orang ahli batil, yaitu para orang-orang ahli filsafat dan orang-orang ahli ateis yang mengingkari tentang keimanan pada Allah. Ayat itu juga terdapat bantahan. Mana? Nanti akan diterangkan semua. Wa kaifa tadammanat alaman adiman min a'lamin nubuwah. Bagaimana di dalam ayat itu juga mengandungi tanda-tanda yang besar dari tanda-tanda kenabian. Coba kalau ulama jelaskan tadabbur, banyak sekali kaidah-kaidah ya, yang akan menjadikan hati manusia bertambah kuat, bertambah tenang. Wa kaifa tadammanat jami'a sifatil kamal
allati maradduha ilal ilmi wal hikmah, dan bagaimana di dalam ayat itu mengandung seluruh sifat-sifat kesempurnaan yang kembalinya adalah kepada sifat ilmu dan hikmah. Sifat ilmu dan hikmah. Kemudian kata beliau Ibnu Qayyim, wa kaifa asyarat ila dalili imkanil ma'adi bi altafi isyaratin wa awdahiha thumma afsakhat bi wuku'ihi. Di antaranya lagi kata beliau Ibnu Qayyim, bagaimana ayat itu menunjukkan pada sebuah dalil tentang memungkinkannya manusia dibangkitkan lagi. Coba, kita nggak pernah mikir kan? Mikirnya ada tamu ngasih tahu begini selesai. Kata Ibnu Qayyim, di dalam ayat tersebut juga menunjukkan bagaimana Allah menunjukkan dalil tentang Allah sanggup menghidupkan orang untuk bangkit kembali dengan ungkapan yang halus dan terang, kemudian dijelaskan oleh Allah dengan kejadiannya. Wa kaifa tadammanatil ikhbara an adlir rabb wa intiqamihi minal umamil mukadzibah. Di dalam ayat itu juga terdapat bagaimana keadilannya Allah kepada hamba-hambanya, merupakan kabar tentang keadilan Allah pada hambanya, dan bagaimana Allah memberikan hukuman bagi kaum yang mendustakan agama Allah. Itu juga ada di situ. Wa tadammanat dzikral islami wal imani wal farqa bainahuma. Di dalam ayat tersebut juga terkandung menyebutkan definisi Islam dan definisi iman dan perbedaan antara Islam dan iman. Nggak pernah mikir kita sampai ke situ. Ya kan? Ini lihat. Kita mungkin nggak pernah mikirnya cuma Ibrahim kedatangan malaikat, membentuk sebagai tamu, dikasih makan, kemudian memberitahu punya anak, istrinya kaget, diterangkan, selesai. Begitu saja kan? Ini kalau tadabbur. Ya, ini kalau kita mentadaburi. Ya. Wa tadammanat baqa'a ayatir rabbid dalati ala tauhidihi wa sidqi rusulihi wa alal yaumil akhir. Dan ayat tersebut juga mengandung tentang tetapnya ayat Allah yang menunjukkan atas tauhidnya Allah dan benarnya para rasul dan atas hari akhirat. Wa tadammanat annahu la yantafi'u bihadza kullihi illa man fi qalbihi khaufun min adabil akhirah. Dan ayat itu juga mengandung pengajaran bahwasanya semua ini tidak akan memberikan manfaat kecuali pada orang yang dalam hatinya terdapat takut dari akhirat. Dan itulah orang-orang yang beriman dengan akhirat, wa humul mu'minuna biha. Wa amma man la yakhaful akhirata wa la yu'minu biha, adapun orang yang tidak takut dengan akhirat dan tidak beriman dengan akhirat, fala yantafi'u bitilkal ayat, maka dia tidak bisa mengambil ayat-ayat itu bermanfaat. Ini kesimpulan secara umum. Dan mungkin ini semua tidak pernah kita pikir. Kok sampai seperti itu? Ulama ketika mentadaburi ayat ini mendapatkan pengajaran yang luar biasa. Kata beliau, fasma'il an tafasil hadhil jumlah. Sekarang kamu dengarkan sebagian rincian tentang kesimpulan-kesimpulan ini tadi semua. Satu-satu akan diterangkan oleh Ibnu Qayyim. Pertama, qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim al-mukramin. Kata beliau Ibnu Qayyim, iftatakha Allah subhanahu al-qissata bisighatin mawdu'atin lil istifham wa laysa al-muradu bihi haqiqatahu minal istifham. Walihada qala ba'dun nas inna hal fi misli hadzal mawdi'i bi makna qad allati tattadi tahqiq. Ini kalau orang tidak punya ilmu tidak akan bisa tadabbur sampai seperti ini. Kata beliau Ibnu Qayyim, pada ayat ini Allah memulai kisah dengan
sebuah bentuk kata yang dibentuk dengan istifham. Dibentuk dengan bentuk apa? Pertanyaan. Bercerita tapi diawali dengan bentuk apa? Bertanya. Dan kata tanya yang digunakan di sini adalah hal. Kalau nanti belajar ilmu balaghah akan sampai. Padahal kata tanya hal itu jawabannya kalau iya, kalau enggak iya apa? Tidak. Ya. Kalau enggak iya tidak. Karena dia hanya untuk menanyakan tentang hubungan. Tapi di sini Allah tidak bertanya dengan untuk kita menjawab ya atau tidak, bukan. Maka diterangkan oleh Ibnu Qayyim yang dimaksudkan dengan hal di sini pertanyaan di sini hakikatnya bukanlah sesungguhnya Allah bertanya. Karena ini maka sebagian manusia, para ahli lughah mengatakan sesungguhnya hal yang artinya bahasa Indonesianya apa? Apakah? Pada contoh tempat ayat seperti ini maknanya qad. Apa qad artinya? Sungguh. Jadi pertanyaan di sini ya, hal ataka, bukankah telah datang? Pengertian bukankah bukan kita jawab iya, bukan begitu. Apa? Ini untuk menguatkan, untuk taukid. Sungguh, ya, sungguh telah datang pada kamu. Sama seperti itu. Ya. Jadi maknanya adalah untuk menguatkan. Bimakna qad allati taqtadi tahqiq. Dengan arti qad yang mengandung ketentuan, tuntutan, makna penguatan. Walakin fi wurudil kalam fi misli hadzal istifhami sirrun latifun wa ma'nan badi'un. Kata Imam Ibnu Qayyim, akan tetapi pada datangnya firman Allah pada semisal pertanyaan seperti ini, maka terdapat sirrun latif, rahasia yang halus. Taukid tapi bentuknya pakai apa? Pakai pertanyaan. Itu ada rahasia yang halus, bahasa yang halus, ya, sirrun latif wa ma'nan badi, dan makna yang dalam. Ini kalau orang memahami dengan tadabbur. Fa innal mutakallima idza arada ay yukhbira mukhatabahu bi amrin ajib yanbaghi al-i'tina'u bihi wa ikhdaru dhihni lahu saddara lahul kalama bi'adatin tunabbihuhu sam'ahu wa dhihnahu lil khabar. Apa rahasianya kalam ini? Kata beliau, Ibnu Qayyim menerangkan, karena sesungguhnya orang yang berbicara dalam hal ini berarti siapa ini? Yang berbicara siapa? Hah? Loh, yang mengkisahkan ini siapa? Allah. Orang yang berbicara secara umum dah. Kalau dia hendak menyampaikan sebuah khobar, berita, ya, terhadap orang yang diajak bicara, mukhatab, dengan satu perkara yang ajib, perkara yang aneh. Kira-kira orang yang tahu betul bagaimana membawakan masalah yang aneh supaya masalah ini diterima, asal ngomong atau dia mempersiapkan bagaimana omongannya supaya diterima? Mempersiapkan. Apa yang dipersiapkan? Bagaimana orang yang diajak ngomong itu perhatian penuh pikirannya sehingga mencerna. Beda kalau orang yang diajak ngomong tidak perhatian, kaget langsung dia marah, mungkin apa itu, gila kamu, malah begitu, ya kan? Soalnya masalahnya bukan masalah yang sepele. Kalau masalahnya masalah sepele, mungkin disampaikan begitu saja, oh iya saya mengerti, selesai. Ini omongan orang sudah tua-tua dikasih anak, ya kan? Ini masalah yang tidak masuk di akal kan, tidak bisa diterima akal. Kalau datang-datang sambil lalu, kamu mau punya anak, ya gitu kan, begitu jadinya, ya kan jadinya begitu. Tapi beda kalau didudukkan, pikirannya, konsentrasinya dihilangkan yang lain, kemudian diingatkan gini-gini, lama-lama dia kan merenung.
Oh iya, Allah Maha berkuasa. Loh kan begitu kan? Ilmunya jalan, perhatiannya jalan. Loh ini kalau tidak ditadaburi tidak bisa dapat faedah seperti ini. Kenapa pakai hal untuk taukid yang disebutkan di sini? Orang yang berbicara kalau mau menyampaikan perkara yang aneh, perkara yang tidak mudah diterima manusia, ya, maka harus dia yanbagil i'tina'u bi, dia harus punya perhatian dengan perkara itu dengan benar. Dan dia menghadirkan apa? Pikirannya orang yang diajak bicara pada perkara itu. Ya. Dan bagaimana caranya? Caranya diantaranya dia mengeluarkan perkataan untuk orang yang diajak bicara dengan sebuah bahasa yang sifatnya mengagetkan dia, memperingatkan dia, supaya dia konsen, supaya dia perhatian. Tiba-tiba kok ditanya, bukankah? Orang kalau tiba-tiba langsung ditanya begitu bagaimana? Dengan diceritain aja, tadi anaknya fulan kesini, beda kan? Kalau ditanya itu beda. Pertanyaan itu lebih menghujam. Orang kemudian perhatian. Ya seperti ini Allah memberitahukan kepada kita. Hal ataka hadithu daifi Ibrahim. Ini kita hendak dipahamkan. Ketika kita dibicarakan dengan ayat ini, kita diajak oleh Allah untuk memahami satu masalah yang ajib. Masalah yang apa? Masalah yang besar. Nah, ya, kalau kita hanya baca seperti tadi kita terjemahin, ya sudah selesai. Akhirnya kita tidak dapat faedah apa-apa. Ya. Maka diingatkan dengan alat untuk memperingatkan pada pendengarannya, sam'ahu wa dhihnahu, pada pikirannya untuk menerima khabar. Fataratan yusaddiruhu bi'ala. Kadangkala kalau orang-orang ahli balaghah mengingatkan itu dengan ala. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun misalnya. Ala innahum humul mufsidun walakin la yas'urun. Banyak sekali. Itu untuk mengingatkan perhatian, supaya orang mencerna betul permasalahan ini. Di antaranya kali wataratan yusaddiruhu bihal. Dan kadangkala keluar dalam bentuk hal yang tidak butuh dijawab. Hal itu kan harusnya dijawab dengan iya atau tidak. Tapi pertanyaan hal di sini bukan untuk dijawab iya atau tidak, untuk mengingatkan. Ya. Fayaqulu, maka sama saja Allah berfirman, nah, maka orang itu akan mengatakan hal alimta makana min kita wa kita. Misalnya orang itu mengatakan, apakah engkau mengetahui perkara yang dia itu dari ini dan dari ini? Maka lain, orang langsung perhatian. Kita itu sama saja dengan kada. Ya. Apakah engkau tahu dari perkara yang dia itu adalah dari ini dan dari ini? Orang langsung perhatian. Beda dengan kalau kalimatnya bukan dengan bentuk pertanyaan. Imma mudzakiran bihi wa imma wa'idun lahu mukhawwifan. Yang demikian itu ada kalanya memberikan peringatan, ada kalanya memberikan nasihat tentang sesuatu yang ditakutkan. Wa imma munabbihan ala idami ma yukhbaru bihi wa imma muqarriran lahu. Dan ada kalanya untuk memperingatkan ada masalah yang dikabarkan itu masalah besar, dan ada kalanya untuk tujuan menguatkan bagi dia. Dengan ala atau dengan hal, itu kepentingannya seperti ini. Sehingga kalau kita paham seperti ini, maka orang yang diajak bicara akan perhatian. Kemudian faqauluhu ta'ala, hal ataka hadithu Musa wa hal ataka naba'ul khasmi wa hal ataka hadithul ghashiyah wa hal ataka hadithu daifi Ibrahim al-mukramin. Sebagai contoh firman Allah Ta'ala di sini, hal ataka hadithu Musa, ya. Bukankah telah datang kepada kamu ceritanya tentang kejadiannya Musa? Wa hal ataka naba'ul khasmi, ya.
Dan bukankah telah datang kepada kamu tentang beritanya al-khasmu, yaitu berbantahan, yang mereka berbantah. Wa hal ataka haditsul ghasyiyah, bukankah telah datang kepada kamu beritanya tentang hari kiamat, hari kebangkitan. Wa hal ataka haditsu dhaifi Ibrahim al-mukramin, bukankah telah datang kepada kamu cerita tentang tamunya Ibrahim yang mukramin, yang dimuliakan. Semua itu mutadamminun li ta'dimi hadhil qisas. Semua itu adalah mengandung untuk mengagungkan tentang kisah ini, dan watan bihi ala tadabburiha, dan untuk supaya kita merenung, karena akal kita sudah dikonsentrasikan, supaya kita punya perhatian ke situ, untuk memperingatkan supaya kita merenunginya. Wa ma'rifati ma tadammanathu, dan supaya kita memahami apa yang terkandung di dalamnya. Tapi karena kita tidak paham, ya akhirnya cuma itu tadi. Pemahamannya cuma sekedar, oh Ibrahim kedatangan tamu malaikat memberitahu punya anak, kemudian kaget istrinya, maka dijelaskan, selesai. Padahal dengan awal seperti itu memberikan nasihat seperti ini. Kemudian beliau Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan kembali, wa fihi amrun akhar wa huwa tanbihu ala anna ityani hada ilaika alamun min a'lamin nubuwah. Di dalam berita ini ada perkara lain, dan itu adalah memperingatkan sesungguhnya datangnya ayat ini kepada engkau. Allah memberitahu ayat ini kepada engkau, yaitu adanya tanda dari tanda-tanda kenabian. Ayat ini sekaligus menunjukkan tanda daripada tanda kenabian. Fa innahu minal ghaib, maksudnya kenabiannya siapa ini? Nabi Muhammad. Ayat ini kan turun pada Nabi Muhammad. Nabi Muhammad datang menyampaikan ayat ini, dan yang diceritakan Nabi Muhammad tentang Ibrahim, Nabi Muhammad pernah ketemu enggak? Ini kan perkara yang gaib. Nah, ini enggak pernah mikir kan? Nabi Muhammad cerita tentang Ibrahim, sementara Nabi Muhammad tidak pernah ketemu dengan Ibrahim, dan dia bisa cerita seperti ini semua, menunjukkan Muhammad SAW adalah seorang nabi. Ini faidah kembali ya. Ini merupakan salah satu tanda dari tanda kenabian, karena sesungguhnya perkara itu adalah dari perkara gaib, alladzi la ta'lamuhu anta wala qaumuka. Sama saja Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad, yang kamu itu tidak tahu dan kaummu juga tidak tahu. Kemudian Allah memberitahu kepada Nabi kita, telah datang kepadamu berita tentang siapa? Ibrahim. Ini kamu dulu tidak pernah belajar. Nabi Muhammad tidak pernah belajar sejarah, enggak. Kaumnya juga tidak pernah tahu. Padahal Ibrahim itu di mana hidupnya? Yang membangun Ka'bah siapa? Ibrahim. Dan Nabi Muhammad itu tadinya tidak tahu. Orang-orang musyrikin Quraisy juga enggak tahu tentang kejadian yang ada di sini seperti itu, enggak tahu. Apalagi ini anak yang diberi oleh Allah, bukan yang berhubungan langsung dengan Ka'bah. Karena anak ini yang diberi ini bukan Ismail, tapi siapa? Hah? Ishak. Karena bedanya, kalau Ismail itu orang yang sabar, tapi Ishak itu adalah orang yang alim. Tadi kan diterangkan, orang yang cerdas, orang yang pinter ya. Fahal ataka min ghairi i'lamina wa irsalina wa ta'rifina, maka apakah telah datang kepada kamu tanpa ada pemberitahuan dari kami, tanpa ada utusan dari kami, wa ta'rifina, dan tanpa ada pemahaman dari kami Allah, am lam ya'tika illa min kibalina, dan tidakkah telah datang kepada kamu kecuali dari sisi kami Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan Allah menghibur kepada Nabi Muhammad, kamu itu nabi, kan begitu. Sama saja Allah mengatakan kepada Nabi kita apa? Kamu itu seorang nabi yang dipilih oleh Allah dengan didatangkannya wahyu seperti ini. Ini a'lamun min a'lamin nubuwah. Kemudian Ibnu Qayyim mengatakan kembali, fandur duhur hadal kalam bisighatil istifham
wa ta'ammal idama mawqi'ihi fi jami'i mawaridihi yashhadu anna minal fasahati fi darwatihal ulya. Maka perhatikanlah perkara yang nampak pada kalamnya Allah ini dengan bentuk pertanyaan, dan renungkanlah besarnya terjadinya pertanyaan itu pada semua tempat-tempat datangnya pertanyaan di dalam firman Allah, di mana bentuk-bentuk seperti ini Allah mempersaksikan bahwa sesungguhnya Al-Quran itu adalah minal fasokhah, bahasa yang fasih, min darwatihal ulya, dan termasuk dari puncak yang tertinggi dari kefasihan bahasa Al-Quran. Ini baru dari ayat hal yang telah diterangkan oleh beliau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Jam berapa itu? Ya, kita lanjutkan. Wa qaluhu daifi Ibrahim al-mukramin. Kemudian perhatikan lagi firman Allah Ta'ala, daifi Ibrahim al-mukramin, mutadamminun lisanaihi ala khalilihi Ibrahim. Allah di dalam ayat ini menunjukkan bahwasanya ayat ini mengandung pujian Allah atas kekasihnya, yaitu siapa? Ibrahim. Fa inna fil mukramin. Dari mana? Dari ayat mukramin. Mukramin itu isim apa? Isim maf'ul. Ya kan? Apa artinya? Yang dimuliakan. Bentuknya mufrad, tasniyah, jamak. Yang dimaksud siapa? Hah? Yang dimaksud siapa yang dimuliakan ini? Siapa? Para malaikat. Yang memuliakan siapa? Ibrahim. Berarti Allah sebenarnya menyanjung siapa? Ibrahim. Cuma bahasanya ditunjukkan karyanya. Loh, coba lihat. Bukan menyanjung, ditunjukkan Ibrahim itu memuliakan tamu. Tidak, ditunjukkan ini loh orang-orang yang dimuliakan. Berarti jelas yang memuliakan siapa? Ibrahim. Jadi ketika ada bukti ini dimuliakan, berarti sudah nyata Ibrahim adalah orang yang apa? Memuliakan. Coba ini bahasanya. Ini adabnya Ibrahim. Disebutkan tidak langsung terang, tapi nyata. Allah menyebutkan karyanya, orang-orang yang dimuliakan. Misalnya ada orang, saya itu memuliakan tamu loh. Oh, kalau saya punya tamu itu tak kasih baik-baik terus. Tapi setiap orang datang ke situ wajahnya cemberut. Setiap datang ke situ pulang wajahnya cemberut. Kenapa? Tidak ada minum biar satu kali. Kira-kira orang-orang yang ngomong oh, dia itu tukang muliakan tamu, percaya nggak? Percaya nggak? Ya nggak mungkin. Ya toh? Nggak mungkin. Tapi setiap orang habis tempat dia tersenyum. Kenapa? Oh, Masya Allah orangnya itu baik. Orang nggak usah cerita, dia itu tukang muliakan tamu. Orang tahu nggak kalau dia muliakan tamu? Tahu. Ini loh bahasa yang sangat halus. Ini Allah menyanjung Ibrahim. Mana kalimat sanjungannya? Padahal yang diceritakan di sini adalah siapa? Tamunya Ibrahim yang dimuliakan. Yang disebut siapa ini? Para malaikat toh? Tapi sebenarnya di sini menyanjung siapa? Menyanjung Ibrahim. Ini kalau kita nggak mikir ya nggak sampai. Ya. Kalau orangnya cuma duduk begogok, nggak mau belajar, nggak mau mikir, nggak mau mengkaji gini, cepat bosan ya nggak dapat ilmu, nggak dapat faidah. Ya. Ini mutadamminun lisanaihi ala khalilihi Ibrahim. Allah di sini memahamkan, menyanjung kepada sanjungannya Allah atas kekasihnya yaitu Ibrahim. Fa inna fil mukramina qaulaini. Karena pada kata mukramin itu ada dua penjelasan ulama. Ahaduhuma, yang pertama, ikramu Ibrahima lahum. Di situ menunjukkan makna berarti memuliakan Ibrahim bagi mereka para tamunya. Maka dengan disebut mereka telah dimuliakan oleh Ibrahim, berarti Ibrahim telah apa? Memuliakan. Berarti untuk apa Allah menyebutkan bahwasanya Nabi Ibrahim telah memuliakan tamunya? Fafihi madkhun lah. Maka ini menunjukkan pujian Allah kepada
Ibrahim alaihissalam bi ikramid dhaif, dengan memuliakan tamu. Ini pujian Allah. Dan coba perhatikan, Allah memuji langsung kepada orangnya. Betapa mulianya Ibrahim alaihissalam. Makanya dulu ada seorang sahabat, ketika Nabi turun wahyu, kalau nggak salah yang ahli qiraah itu yang membaca qiraah, Ka'ab bin Malik ya. Ka'ab termasuk ahli qiraah ya. Mana Yasir? Yasir. Ya, riwayatnya dari Ka'ab ada. Jadi ketika turun wahyu, Rasulullah memanggil Ka'ab, "Wahai Ka'ab, ini ada ayat dan Allah memerintahkan kamu membaca." Ka'ab langsung kaget. "Ya Rasulullah, Allah amaroni." "Wahai Rasulullah, Allah menyuruh saya membaca." Ka'ab langsung kaget. Naam, langsung dia sujud dan menangis. Merasa kaget namanya disebut oleh Allah. Itu kemuliaan. Tapi kita ini Masya Allah, ya, kalau disebut oleh orang gitu senangnya bukan main. Ini kemuliaan yang diberikan oleh Allah kepada orang-orang seperti ini. Ini faedah yang pertama yang diterangkan para ulama. Yang kedua, wa tsani annahu mukramuna indallah. Yang kedua maknanya sungguhnya mereka para malaikat adalah orang-orang yang dimuliakan di sisi Allah. Berarti pelakunya di sini adalah siapa? Allah. Kaqaulihi bal ibadun mukramun. Bahkan mereka para malaikat adalah hamba-hamba yang dimuliakan. Wa huwa mutadamminun aidan li ta'dimi khalilihi wa madkhihi. Meskipun kalau toh yang dimaksud mukramin itu adalah memang malaikat itu makhluk yang dimuliakan oleh siapa? Oleh Allah. Maka ini juga tetap mengandung makna Allah mengagungkan kekasihnya Ibrahim. Dari sisi mana coba? Ini juga tetap maknanya Allah menyanjung Ibrahim. Dari sisi mana coba? Dari sisi punya teman malaikat yang dimuliakan oleh Allah. Paham? Tidak mungkin Ibrahim itu bukan sesuatu yang dipuji oleh Allah kalau kedatangannya langsung didatangi malaikat yang dimuliakan. Kalau orang sampai didatangi malaikat yang dimuliakan oleh Allah, duduk di situ berbicara, bukankah berarti orang itu dimuliakan oleh Allah? Nah, kan begitu kan? Kalau yang datang setan duduk di situ, lah naudzubillah min dzalik. Makanya di sini menjadi dalil kalau orang itu temannya orang-orang baik, orang mulia, maka insya Allah dia juga ada tanda-tanda menjadi orang apa? Mulia, orang baik. Makanya jangan penuntut ilmu temannya sama orang-orang yang tidak ngurusin ilmu. Ya gimana? Tidak akan bisa. Ini sekaligus. Apakah mukramin itu bimakna dimuliakan oleh Ibrahim, atau mukramin itu bimakna dimuliakan oleh siapa? Oleh Allah. Dua-duanya penjelasan ulama ini menunjukkan dalil Allah itu menyanjung dan mengagungkan kekasihnya siapa? Ibrahim. Coba kalau kita nggak renungi seperti ini, bisa dapat faedah ini? Nggak dapat. Ini buah dari tadabbur, buah dari mikir, buah dari menggunakan akal, menggunakan hati untuk ayat Allah, untuk kalamnya Allah. Maka disimpulkan oleh Ibnul Qayyim, fa'ala ini wallahu alam ya, mestinya kilai ya. Fa'ala killat takdiraini, ya wallahu alam, ini lala sawab, mestinya fa'ala kilai takdiraini fihi madkhun li Ibrahim. Maka atas kedua takdir makna yang diterangkan ulama dari kata apa tadi? Kata apa? Mukramin. Maka di dalam dua takdir itu menunjukkan sanjungan Allah kepada Ibrahim alaihissalam. Dan sekaligus memahamkan kepada kita, orang terbaik di dunia itu orang yang dapat sanjungan Allah. Ya, orang yang terbaik di dunia itu orang yang banyak mendapatkan sanjungan Allah Azza wa Jalla. Makanya kalau antum jadi penuntut ilmu itu harusnya bersyukur. Orang penuntut ilmu itu ada sanjungan Allah enggak? Ada.
Hadisnya Nabi kan jelaskan. Mana hadisnya? Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yata'allamuna al-Qur'an wa yatadarrasuna bainahum. Kemudian apa? Illa khaffat alaihimul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah. Kemudian apa? Wa dzakarallahu fi man indah. Allah menyebut orang-orang yang ada di majelis ilmu ini disebut oleh Allah pada makhluk yang ada di sisinya. Masya Allah. Loh kok datang belajar malas, senang izin, itu nggak senang sama Allah atau gimana? Ya kan? Nggak senang dipuji oleh Allah, disebut-sebut di alam malaikat. Masya Allah. Kalau itu betul-betul dipahami, dirasakan, tidak ada kebahagiaan yang paling tinggi kecuali kebahagiaan orang-orang yang dekat. Namanya disebut oleh Allah, dilihat oleh Allah, Masya Allah. Berapa banyak manusia yang namanya disebut oleh Allah di sisi alam malaikat? Tidak banyak. Kalau kita bisa mengambil jalan seperti ini, bagaimana kebaikan-kebaikan itu diberikan oleh Allah. Ini faedah. Dan insya Allah kita sampaikan di sini dulu, baru 2 ayat yang diterangkan oleh beliau Imam Ibnul Qayyim, bagaimana cara kita mendapatkan kebahagiaan dengan firman Allah, dengan tadabbur, yang akhirnya kita mendapatkan keyakinan di dalam hati, yang hati kemudian menjadi kokoh, hati menjadi qawi dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ini bekal hijrah kita kepada Allah, agar bekal kita kokoh, agar perjalanan kita terang, agar kendaraan kita senantiasa dapat berjalan sebagaimana akan menyampaikan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akhiri dulu. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.